Kapan jadwal eksekusi mati Verdi Sambo? Kejagung beri jawaban. Kalau untuk putusan masih di pengadilan negeri, ya kami tentu harus menunggu proses yang masih panjang. Mereka masih punya waktu 14 hari, 7 hari menyatakan sikap, 14 hari mengajukan memori kalau menyatakan banding. Ya, jadi kita masih menunggu proses, jangan berandai-andai. Bagaimana prosesnya nanti setelah semuanya ingkrah. Kejaksaan Agung sangat mengapresiasi dan menghormati putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan. Karena apa? Karena pertimbangan hukum, fakta hukum yang ada dalam surat tuntutan diambil alih semua oleh majelis hakim untuk dijadikan bahan putusan pengadilan. Kalau di dalam undang-undang sendiri, terjadi perubahan peraturan, maka itu kecuali mau kita bedakan itu terjadi perubahan dalam itu. Ini kan tidak kan mungkin itu bisa jadi gugatan, tapi itu tidak keadilan. Saya keadilan rasakan. Apakah nanti akan segera dieksekusi? Tentunya belum. Karena apa? Karena harus menunggu putusan itu ingkrah, ya. Dalam arti ada upaya banding, dan banding tidak terima, bisa kemudian kasasi, kan gitu. Bisa juga kemudian menimbulkan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali. Yaitu tidak serta-merta ini adalah eksekusi hukuman mati tersebut. Kejaksaan Agung buka suara mengenai jadwal eksekusi terdakwa Verdi Sambo yang telah dijatuhi hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jaksel. Selanjutnya, jaksa yang akan bertindak sebagai eksekutor, Jampido Fadil Zulhana, menuturkan bahwa masih ada proses panjang sebelum eksekusi dilakukan. Ia pun menegaskan tak mau berandai-andai berkenaan dengan proses vonis mati Verdi Sambo. Dia pun mempertegas tak mau berandai-andai berkenaan dengan proses hukuman mati itu sebelum putusan tersebut dianggap ingkrah. Di mana putusan masih di PN dan tentu masih menunggu proses panjang, mereka memiliki waktu 14 hari. 7 hari menyatakan sikap dan 14 hari mengajukan memori menyatakan banding. Sementara itu terkait dengan putusan hakim yang lebih tinggi ketimbang tuntutan jaksa yang hanya memenjarakan Verdi Sambo seumur hidup, ia menilai bukan suatu masalah. Hal itu mengingat apa yang didakwakan JPU akhirnya dapat terbukti di meja hijau. Pasal yang disangkakan yaitu primer, dalam dakwaan itu juga dibuktikan dalam vonis pengadilan yaitu 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang pembunuhan berencana. Jadi semuanya telah terbukti melakukan tindak pidana berencana, itu yang dihormati dan dihargai dan diapresiasi. 4 terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J mengajukan banding atas vonis majelis hakim PN Jaksel. Keempat terdakwa itu adalah Verdi Sambo, Putri Candrawati, Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf. Sesuai data SIPP Pengadilan Negeri Jaksel, para terdakwa pembunuhan berencana Brigadir J, yaitu FSPJ, KN, dan RF telah menyatakan banding atas putusan yang dibacakan majelis hakim, kata Humas PN Jaksel Ciyanto. Dia menuturkan pengajuan banding Kuat Ma'ruf sudah dilakukan pada 15 Februari. Sehari setelahnya, Verdi Sambo, Putri, dan Ricky juga mengajukan banding. Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyatakan tidak akan mengajukan banding atas vonis 1,6 tahun terhadap Richard Eliezer Pudiha Lumiu. Hal itu diungkapkan oleh Kapus Penkum Kejagung RI Teguh Sumadana. Kejaksaan Agung ini menghormati keputusan majelis hakim yang membuktikan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Untuk itu, kata Ketut, pihaknya telah mempertimbangkan secara mendalam atas rasa keadilan serta pemberian maaf dari keluarga korban. Selain itu, Kejagung RI juga telah memperhatikan masukan dari berbagai ahli hukum, praktisi, dan dikaitkan dengan fakta persidangan. Keputusan hakim terhadap Verdi Sambo dan Putri dinilai tepat bagi sebagian besar publik. Namun, beberapa juga merasa pilu mengingat nasib anak-anak Verdi Sambo dan Putri Candrawati. Jeratan Trisa Angelica, Putri Verdi Sambo setelah kedua orang tuanya divonis berat pun disorot. Diketahui Trisa menjadi kerap mencurahkan isi hatinya melalui media sosialnya. Salah satunya melalui media sosial TikTok terwasa. Pasca vonis mati Verdi Sambo, Trisa justru menjadi sangat aktif di TikTok. Dirinya memposting beragam video di TikTok yang menampilkan dirinya, mulai dari lip-sync lagu, bermain filter game, dan juga postingan mengenai artis idolanya. Sebelumnya, Trisa juga menerima banyak endorse dari berbagai produk. Artis idola dari Trisha adalah boyband asal Korea Selatan BTS. Trisa juga memposting video Jungkook BTS yang tengah melakukan live streaming pada fansnya. Menghabiskan waktu dengan pacar jarak jauhku di hari Sabtu, tulis Trisha dalam bahasa Inggris. Di caption, Trisa menuliskan agar artis idolanya itu tak meninggalkannya. Sayang kamu banget, jadi jangan pergi, oke? Tulisnya. Netizen pun berasumsi bahwa Trisa tengah sedih dan tak ingin ditinggalkan. Tidak sedikit netizen yang menyemangati Trisa di dalam kolom komentar. Tris, Bapak memang salah, tapi kamu tidak. Hiduplah sebaik-baiknya.
dengan akal tanpa bapak GBU, tulis netizen Boy. Di dalam postingan lain, dirinya juga sempat membuat video tentang kegiatannya sehari-hari. Risa menunjukkan saat dirinya bangun tidur dan bersiap-siap ke kampus. Di kampus Risa bertemu dengan teman-temannya dan mengerjakan tugas. Kemudian dirinya juga pergi ke mall dengan temannya dan melakukan foto box serta makan. Di akhir video, tampak Risa curhat dengan sang teman di dalam mobil saat perjalanan pulang. Seperti yang diketahui, Ferdy Sambo dikenai vonis hukuman mati pada Senin 13 Februari 2023. Putri juga divonis hukuman penjara 20 tahun di hari yang sama. Ferdy Sambo juga tak berucap apapun setelah mendengar vonis mati dari hakim. Sementara pasti si menjuntak Ibu Brigadir J berteriak puji syukur pada Tuhan usai mendengar vonis hukuman mati dari Ferdy Sambo. Rosti memeluk erat figura foto mendiang Brigadir J. Sementara Trisa Angelica, anak Ferdy Sambo dan Putri Candrawati mengungkap alasan dirinya tetap kuat di tengah kasus orang tuanya. Trisa kini menggantikan peran orang tuanya yang kini masih di penjara. Anak sulung Ferdy Sambo baru-baru ini mengungkap alasan tetap kuat meski dihantam kasus yang menyeret orang tuanya itu. Risa memiliki cara terbaik agar tetap waras. Bahkan ia membeberkan ada hal yang membuatnya yakin untuk melewati permasalahan ini. Risa Angelica Ardiana, anak sulung Ferdy Sambo dan juga Putri Candrawati, kini buka suara di tengah permasalahan yang tengah dihadapi orang tuanya. Seperti diketahui, kedua orang tuanya, mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo dan Putri Candrawati dituntut hukuman seumur hidup dan 8 tahun penjara sebelum putusan hakim. Hal itu dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J karena dinilai jaksa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Sementara sang anak Trisa Angelica Ardiana memang dikenal cukup aktif dalam media sosial dan kerap membagikan berbagai kegiatan sehari-hari. Tak pelak, Trisa turut menjadi sorotan publik usai kedua orang tuanya dihantam tuntutan pidana. Sebagai anak sulung, Trisa otomatis harus menggantikan peran orang tuanya yang sedang menghadapi proses hukum atas kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Melalui Instastory-nya, Trisa akhirnya membuka sesi tanya jawab dengan pengikutnya. Salah satu dari warganet pun lantas mempertanyakan terkait dengan kondisi Trisa yang tetap kuat di tengah kemelut masalah orang tuanya. How do you stay strong despite the stuff that are happening with your parents? Tanya pengikutnya dalam sesi tanya jawab dilansir dari Instastory-nya. Trisa mengaku hanya memasrahkan semuanya pada Tuhan karena ia yakin Tuhan tak akan meninggalkannya. Selain itu, Trisa juga mengungkapkan alasannya tetap bertahan sejauh ini karena adik-adiknya. Sebagai anak tertua, Trisa juga mengaku turut andil mengurusi adik-adiknya agar tetap lanjut sekolah di tengah permasalahan kedua orang tuanya itu. Perempuan 21 tahun ini juga memiliki kata-kata ataupun kutipan untuk hidupnya saat ini yang dialami. Ferdy Sambo dan juga Putri Candrawati diketahui memiliki 4 orang anak. Perjuangan Trisa tak cukup sampai di situ sebab ia juga disibukkan dengan skripsi kuliah yang dia ambil. Trisa diketahui kuliah jurusan kedokteran di salah satu universitas swasta ternama di Jakarta. Trisa yang sudah duduk di semester terakhir kini tengah menyusun sebuah skripsi. Lebih lanjut dalam video tersebut, Trisa juga memperlihatkan wajah kesedihan tengah menangis, seolah menggambarkan suasana hatinya di tengah kasus yang menjerat kedua orang tuanya dalam kasus pembunuhan Brigadir J.